Halo, selamat pagi. Nah, apa kabar kalian? Ibu harap kondisi kalian baik-baik saja. Nah, senang bertemu kalian pada pertemuan kali ini. Kali ini, Ibu akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Tetapi sebelumnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu bagaimana hubungan antara radian dan derajat. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara radian dan derajat, pasti kalian tidak asing dengan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu dapat berputar ke sana kemari. Nah, perputaran itu merupakan sebuah aplikasi dari sebuah keliling lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki rumus keliling Pi dikali diameter atau 2πr. Nah, karena sebuah lingkaran penuh itu membentuk sudut 2π radian di pusat lingkaran. Nah, kita tahu padahal sudut pusat lingkaran itu adalah 360 derajat. Oleh karena itu, 2π radian itu sama dengan 360 derajat. Atau jika disederhanakan, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, karena pi radian itu 180 derajat, maka dapat dioperasikan bahwa 1 radian itu diperoleh dari 180 derajat dibagi pi, di mana pi itu kurang lebih 3,14. Sehingga diperoleh nilainya adalah 57,296 derajat. Atau setara dengan 57 derajat 18 menit. Nah, petik 1 yang ada di sini itu dapat dibaca menjadi menit. Nah, ini merupakan langkah di mana kita mengubah radian menjadi derajat. Sedangkan jika sebaliknya, kita ubah derajat menjadi radian, di mana pi radian itu adalah 180 derajat. Sehingga diperoleh nilai 1 derajat ada setara dengan 0,017 radian. Nah, ini langkah jika kita mengubah derajat menjadi radian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Nyatakan ukuran derajat dalam bentuk ukuran radian. Yang pertama 50 derajat dan yang kedua adalah 120 derajat. Nah, yang pertama terlebih dahulu. Untuk menjadi radian, itu kita tahu bahwa pi radian itu sebesar 180 derajat. Nah, cluenya adalah pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga jika 50 derajat, itu maka 50 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Atau dapat disederhanakan menjadi 5 per 18 pi radian. Atau setara dengan 0,88 radian. Selanjutnya, jika 120 derajat, itu maka dapat diperoleh dari 180 derajat per 120 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Atau dapat disederhanakan menjadi 2 per 3 pi radian. Nah, sampai di sini saja sudah selesai. Atau dapat disederhanakan lebih dalam lagi menjadi 0,67 radian. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, kita mengubah ukuran radian menjadi ukuran derajat. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa patokannya adalah pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka kita ubah 1/3/8 pi radian
dan 1/1/6 pi radian. Nah, kita tahu bahwa pi radian itu adalah 180 derajat. Sehingga kita ubah dulu pecahan campuran di sini 1/3/8 itu kita ubah menjadi 11/8. Nah, pi radian karena kita tahu 180 derajat, maka ini tinggal dikalikan saja dengan 180 derajat. Oleh karena itu diperoleh nilai 247,5 derajat. Selanjutnya, jika 1/6 pi radian, maka kita tinggal kalikan dengan 180 derajat. Sehingga 7/6 dikali 180 derajat, itu kita peroleh 210 derajat. Maka, 1/6 pi radian itu setara dengan 210 derajat. Nah, demikian penjelasan untuk mengubah ukuran derajat menjadi ukuran radian atau ukuran radian menjadi ukuran derajat. Hal ini untuk mempermudah kita untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri yang pertama adalah Y sama dengan sinus X atau grafik fungsi sinus. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, pada tabel ini kita buat sudut-sudut istimewanya dari 4 kuadran, yaitu 0, 30, 60, 90, sampai 360. Nah, kita tahu bahwa nilai sinus X pada setiap sudut. Jika 0 derajat, maka nilai sinus 0 derajat adalah 0. Pada 30 derajat, maka sinus 30 derajat adalah setengah. Pada 60 derajat, maka sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian nilai sinus 90 derajat adalah 1. Nilai sinus 120 derajat berada di kuadran 2, maka dia bernilai positif, yaitu setengah akar 3. Sampai 180 derajat itu bernilai positif. Kemudian pada 210 derajat sampai 360 derajat itu bernilai negatif dengan nilai seperti pada tabel. Nah, setelah semua isi tabel itu terisi, maka menggunakan koordinat kartesius, kita buat terlebih dulu titik-titiknya. Nah, kita lihat di sini, kita ubah sumbu X menjadi sudutnya. Nah, ini X itu adalah sudut. Kemudian Y adalah nilai dari sinusnya. Nah, jarak antar sudut ini sama satuannya. Karena ini kan 30 derajat, 30 derajat, seterusnya sampai 360 derajat. Maka jarak setiap sudut itu sama. Misalkan 1 cm, maka 1 cm semuanya. Dan seterusnya. Kemudian ini ada setengah sampai 1. Kemudian kita cari dulu nilai-nilai, berarti sepanjang garis ini adalah setengah, ini setengah akar 3, 1, setengah, min setengah akar 3, dan min 1. Kemudian kita cari tahu untuk 30 derajat itu nilainya setengah, 60 derajat, 90, 120, sampai pada nilai di sudut 360 derajat. Berdasarkan tabel, ketika 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah, 60 derajat itu setengah akar 3, 90 derajat itu adalah 1. Begitu
selanjutnya sampai 360 derajat. Setelah semua ini dipenuhi, maka kita hubungkan antar titik. Nah, cara menghubungkannya ini tidak boleh menggunakan penggaris. Antar titik kita hubungkan secara manual. Tidak menggunakan penggaris kemudian membentuk sebuah garis-garis lurus. Tetapi ini merupakan kurva, sehingga garisnya adalah melengkung. Sehingga kita peroleh garisnya seperti ini. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Kita tahu bahwa periodenya itu adalah 360 derajat. Atau kita tahu bahwa dalam satu gelombang ini kita peroleh sampai 360 derajat. Kita juga tahu bahwa nilai maksimum atau berada di puncaknya itu berada pada ini, garis ini, di mana dia itu berada pada nilai 1. Kemudian nilai minimumnya bisa kita lihat itu ketika dia di negatif 1. Grafik berikutnya adalah grafik fungsi Y sama dengan kosinus X derajat. Sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sinus X derajat, maka langkah pertama itu membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian dari sudut-sudut istimewa, bisa kalian substitusikan nilai-nilainya. Nah, kosinus 0 derajat itu adalah 1, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, kemudian kosinus 60 derajat adalah setengah, kosinus 90 derajat adalah 0. Nah, 120 derajat itu berada di kuadran 2. Dan nilai kosinus 120 derajat itu adalah bernilai negatif karena di kuadran 2. Kosinus derajat bernilai negatif di kuadran 2 dan 3, sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel. Kemudian pada kuadran 4, nilai kosinus itu bernilai positif. Setelah semua tabel terisi, maka kita menggambar dalam bentuk kartesius seperti tadi. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Nah, karena sudah diperoleh, kemudian kita cari setiap nilainya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, setelah kita memperolehnya, kita buat titik-titik untuk setiap sudutnya, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat sesuai pada tabel. Setelah itu, kita hubungkan semua titiknya. Nah, setelah dihubungkan, membentuk garis lengkung seperti ini. Perlu diingat, tidak diperbolehkan dalam menggunakan penggaris untuk menghubungkan setiap titiknya. Nah, dari gambar tersebut diperoleh bahwa grafik Y sama dengan cos X itu memiliki periode 360 derajat. Atau untuk mendapatkan satu gelombang, yaitu satu puncak dan satu lembah, itu membutuhkan 360 derajat. Dan nilai maksimumnya itu terletak pada 0 derajat dan 360 derajat, yaitu ketika nilainya 1 dan
Nilai minimumnya itu adalah negatif 1 ketika sudutnya 180 derajat. Gambar grafik yang ketiga adalah grafik fungsi Y sama dengan tangent X. Nah, langkahnya sama. Kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tapi kali ini Ibu hanya membuat untuk 0, 45, 90, dan kelipatannya sampai 360. Nah, sehingga diperoleh nilai tangen seperti yang kita tahu, seperti pada gambar. Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Kita buat terlebih dahulu. Kemudian, nah, di sini ketika 90 derajat, nilainya itu adalah tidak ada. Begitu pula 270. Maka, ketika 90 derajat dan 270 itu merupakan asimtot dari grafik fungsi tangent X. Seperti pada pembelajaran matematika peminatan, asimtot itu adalah garis yang tidak tersentuh oleh grafik. Nah, atau grafik itu akan mendekati pada sebuah garis yang dinamakan asimtot, tetapi tidak menempel. Kemudian, kita buat titik-titik bantunya ketika 0 derajat, 45, 135 derajat, 180, dan seterusnya sampai 360. Kemudian kita hubungkan. Nah, ternyata, tetapi pada grafik setelah 45 derajat itu masih ada nilainya, tetapi masih infinity. Kemudian, setelah 90 derajat itu juga, tetapi berada di bawah sekali. Kemudian setelah 225 juga masih ada, tetapi jauh ke atas. Nah, begitu pula setelah 270 derajat. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan tangent X. Kita bisa lihat bahwa untuk memenuhi satu gelombang penuh, itu harus kita dapatkan dari 0 derajat sampai 180 derajat, sehingga periodenya adalah 180 derajat. Nilai maksimumnya bagaimana? Nah, ini kita bisa tahu bahwa nilai maksimumnya masih jauh ke atas. Masih jauh sekali ke atas, sehingga ini masih ke atas dan nilai minimumnya masih ke bawah, jauh sampai kita tidak tahu berapa nilainya. Sehingga nilai maksimumnya adalah infinity dan nilai minimumnya adalah negatif infinity. Nah, kita sudah belajar tentang 3 grafik, bagaimana menggambar grafik dari ketiganya, baik sinus, kosinus, maupun tangen. Nah, kali ini kita akan bermain-main bagaimana jika kita melakukan sedikit perubahan dari fungsi trigonometrinya. Yang pertama, jika nilai sudutnya itu kita kurangi 60 derajat. Jadi, grafik fungsi Y sama dengan sinus X dikurangi 60 derajat. Nah, kita dapat tahu dikurangi seperti ini. Kemudian, nah untuk memperoleh tabelnya, kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu adalah tabel X-60 atau X dikurangi 60 derajat. Nah, maka diperoleh ketika 0 derajat, maka X-60 adalah 0 dikurangi 60 sehingga diperoleh min 60 derajat. Kemudian 30 derajat berarti min 30 derajat, begitu pula sampai 360 derajat. Nah, yang kita substitusikan pada Y itu yaitu ketika X min 60. Jadi, Y sama dengan sinus
min 60 derajat. Nah, min 60 derajat itu berarti berada di kuadran 4. Atau sama dengan 360 dikurangi 60 derajat. Atau sama dengan sinus sudut 300 derajat. Begitu pula selanjutnya. Nah, sehingga diperoleh nilai-nilai pada setiap sudutnya seperti pada tabel berikut. Semua harus dalam kondisi lengkap ya. Selanjutnya, kita buat tabelnya. Nah, setelah membuat tabelnya, kita hubungkan setiap sudut-sudutnya. Nah, kita peroleh titik-titik bantu dari setiap sudutnya. Nah, yang pertama, ketika 0 derajat, itu kita peroleh min setengah akar 3. Ketika 30 derajat, kita peroleh min setengah. Nah, yang dihubungkan adalah X dan Y-nya. Jadi, X min 60 ini hanya untuk bantuan saja untuk memperoleh nilai sudutnya. Nah, kemudian kita buat titik bantu di semua sudutnya sampai pada X-nya 360 derajat. Nah, kemudian kita hubungkan. Ketika sudah dihubungkan, maka diperoleh grafik yang bergambar berwarna biru. Nah, ternyata ini adalah grafik Y sama dengan sinus dari X min 60 derajat. Nah, kita tahu grafik yang berwarna merah ini dari 0 derajat ini adalah grafik Y sama dengan sinus X. Nah, untuk memperoleh grafik biru, ternyata selain kita dapat dari tabel, itu kita dapat menggeser grafik berwarna merah tadi ke grafik yang berwarna biru. Nah, grafik berwarna biru diperoleh dari grafik berwarna merah digeser ke arah kanan sejauh 60 derajat. Nah, tadi kita sudah mencoba bahwa kalau sudutnya itu dikurangi. Sekarang kita ubah sudutnya ditambah, tetapi sudutnya Ibu ganti menjadi 30 derajat, jadi X plus 30 derajat. Nah, langkahnya sama. Kita buat tabel X-nya terlebih dahulu. X-nya semua nilai di 4 kuadran, sudut istimewa di 4 kuadran. Kemudian kita tambahkan dengan X plus 60. Nah, sehingga ini diperoleh ketika X-nya 0 berarti X plus 30-nya 30 derajat. Ketika X-nya 30 maka X plus 30-nya 60 derajat. Sampai ketika X-nya 360 maka jika ditambah 30 itu menjadi 390 derajat. Sehingga nilai Y-nya diperoleh dari sinus X plus 30. Jadi kita pakai yang ini. Jadi sinus 30 derajat itu setengah, sinus 60 derajat itu setengah akar 3, dan seterusnya sampai kita peroleh sampai sudutnya 390 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita gambar grafiknya. Nah, kita buat garis-garis bantunya. Nah, selanjutnya kita buat titik-titik bantu dari setiap sudutnya. Nah, maka kita peroleh titik bantu yang pertama itu adalah ketika 0 derajat itu setengah. Nah, yang kita lihat adalah X dan Y saja tanpa melihat tabel yang tengah ini. Kemudian kita buat titik bantu semuanya. Setelah semua titik bantu terpenuhi, maka kita buat garis hubungnya. Nah, garis atau kurva berwarna kuning ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan sinus X ditambah 30 derajat.
Nah, karena ini grafik sinus, maka Ibu akan membuat grafik sinus. Nah, grafik sinus X itu adalah yang berwarna merah. Nah, untuk memperoleh grafik yang berwarna kuning, Ibu coba bawa grafiknya ini Ibu geser. Nah, ternyata gesernya ke kiri agar mendapatkan warna kuning. Oleh karena itu, grafik kuning itu diperoleh dari grafik merah yang digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Nah, ini merupakan grafik sinus X ditambah 30 derajat. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan juga ketika ada sebuah nilai di depan fungsi trigonometrinya. Kita coba ketika Y sama dengan 2 cosinus X derajat. Nah, maka langkah pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk sudut-sudut istimewanya. Nah, kita tahu bahwa nilai cosinus 0 derajat itu adalah 1. Jika dikalikan 2, maka diperoleh 2. Kemudian, cosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jika dikalikan 2, kita peroleh akar 3. Maka setiap nilai kosinusnya untuk semua sudut istimewa itu kita kalikan 2. Sehingga diperoleh nilai pada tabel ini. Nah, selanjutnya kita buat bantuannya pada koordinat kartesius. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Sehingga kita peroleh bahwa titik-titik bantunya ketika 0 derajat adalah 2, ketika 30 derajat adalah akar 3, dan seterusnya sampai sudutnya 360 derajat. Nah, ketika dihubungkan, itu membentuk kurva pada gambar ini. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan 2 cos X. Nah, kita coba bahwa membuat grafik Y sama dengan cos X. Nah, grafik yang berwarna kuning ini merupakan grafik Y sama dengan cos X, di mana titik awalnya itu adalah 1 dan titik akhirnya juga 1 ketika 360 derajat. Nah, kita lihat berada di titik puncaknya atau amplitudenya itu 1. Sedangkan ketika Y sama dengan 2 cos X itu adalah amplitudenya adalah 2. Nah, apa yang terjadi pada grafik kuning menuju ke grafik merah? Nah, kita coba ternyata ketika diperbesar terus menerus itu kita peroleh grafik merah. Nah, sehingga untuk nilai-nilai X yang sama, ordinat grafik merah adalah 2 kali ordinat grafik kuning. Nah, selanjutnya kita ubah ketika nilai kosinusnya itu kita tambah 1. Nah, grafik tabelnya sama. Kita tahu nilai kosinus X untuk X itu adalah sudut-sudut istimewa di 4 kuadran. Nah, jika ditambah 1, maka diperoleh 2, kemudian selanjutnya sampai 360 derajat. Ternyata tidak ada nilai negatif di sini. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, kita buat titik bantu untuk setiap sudutnya. Nah, jika dihubungkan, grafik merah ini merupakan grafik Y sama dengan X derajat ditambah 1. Nah, kita buat dulu grafik Y sama dengan cosinus X, yaitu grafik yang berwarna hijau. Untuk memperoleh grafik yang berwarna merah, ternyata caranya menggeser grafik hijau ke atas sebanyak 1 satuan. Oleh karena itu, grafik merah itu diperoleh dari grafik berwarna hijau
yang digeser satu satuan ke atas. Atau grafik Y sama dengan kosinus X digeser ke atas sejauh satu satuan. Selanjutnya kita coba jika sudutnya kita kalikan 2. Dengan menggunakan fungsi trigonometrinya yaitu sinus. Nah, kita buat grafik fungsi Y sama dengan sinus 2X. Oleh karena itu kan kita butuh X. Nah, sebelum kita mencari fungsi trigonometrinya, sudutnya kita kalikan 2, sehingga kita butuh tabel 2X. Baru setelah kita menemukan tabel 2X, kita gunakan nilai sinus 2X-nya. Nah, setelah kita sudah memenuhi semuanya, maka kita cari nilai sinus Y sama dengan 2X, maka kita pakainya yang ini saja. Nah, setelah diperoleh semuanya, sampai pada X-nya 360 derajat, maka kita hubungkan dari 2 ini. Nah, kita gambar, sehingga kita buat dulu titik-titik bantu untuk setiap nilai sudutnya. Lalu kita hubungkan. Nah, garis yang pink ini, itu adalah grafik fungsi Y sama dengan sinus 2X. Nah, karena fungsi trigonometrinya adalah sinus, maka kita buat dulu grafik fungsi Y sama dengan sinus X, agar lebih mudah bagaimana hubungannya dengan Y sama dengan sinus X. Nah, setelah kita coba, ternyata semakin digeser, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan selanjutnya, ternyata yang berubah adalah periodenya. Semakin kecil sekali. Oleh karena itu, ternyata periode ketika Y sama dengan 2X itu adalah setengah dari 360 derajat atau 180 derajat. Atau untuk memperoleh satu puncak dan satu lembah itu hanya sampai di sini, yaitu 180 derajat. Maka diperoleh periodenya adalah 180 derajat. Sehingga secara umum, periode Y sama dengan sinus KX itu adalah 1/K dikali dengan 360 derajat. Baik ini berlaku pada Y sama dengan sinus 2X, 3X, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba jika fungsinya itu kita otak-atik lebih banyak, yaitu nilai sudutnya dikalikan 2 terlebih dahulu, kemudian kita tambah 60 derajat. Sehingga tabel yang kita butuhkan seperti ini. Nah, boleh kalian tambahkan dengan tabel 2X dulu, agar lebih mudah. Sehingga kita dapat nilai Y-nya. Nah, kita pasangkan yaitu X dan Y-nya. Kemudian kita gambar grafiknya. Setelah kita peroleh, kita cari titik bantunya. Kita hubungkan antara X dan Y-nya. Setelah dihubungkan, maka ini grafik yang berwarna merah adalah grafik Y sama dengan sinus 2X plus 60 derajat. Nah, karena grafik Y sama dengan cos X, maka kita gambar grafik Y sama dengan cos X. Nah, grafik yang berwarna hijau ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Nah, maaf Ibu ralat bahwa grafik yang berwarna hijau itu adalah grafik Y sama dengan cos 2X. Nah, ternyata digeser ke kiri sebesar 60 derajat sehingga bertemu dengan grafik yang berwarna merah. Oleh karena itu, grafik Y sama dengan kosinus dari KX plus B derajat diperoleh dari grafik Y sama dengan kosinus KX digeser ke arah kiri sejauh B/K, di mana B itu adalah sudut pergeserannya dan K itu adalah
jaraknya atau kelipatannya dari sudutnya itu. Nah, dari beberapa ilustrasi dan percobaan kita tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa grafik fungsi trigonometri dengan bentuk y fx sama dengan sinus x ditambah atau dikurangi sebuah sudut tertentu, atau fx sama dengan kosinus x ditambah atau dikurangi sudut tertentu, dan tangen, itu bahwa begini, kalau sinusnya itu ditambah, maka sinus dari x ditambah b atau ditambah sudut tertentu, maka grafik sinus x itu kita geser ke kiri sejauh b satuan atau derajat satuannya. Kemudian, jika dikurangi, maka digeser ke kanan sejauh b satuan. Nah, itu adalah ilustrasi singkatnya. Selanjutnya, jika grafik fx itu ditambah atau dikurangi dengan c, nah ini kan nilai fungsi trigonometrinya yang ditambah, bukan sudutnya. Maka kalau grafik fungsinya itu ditambah dengan suatu nilai, maka grafik fungsi sinus x itu digeser ke atas sejauh c satuan. Maka amplitudenya yang akan berubah. Kemudian kalau dikurangi, maka digesernya ke bawah sejauh c satuan. Nah, rangkuman yang berikutnya, jika ada sebuah nilai tertentu yang mengalihkan fungsi trigonometrinya, maka ketika fx sama dengan a sin x, maka a dikali dengan ordinat dari fungsi sin x. Kemudian kalau kosinus, maka a dikalikan dengan ordinat dari fungsi fx. Dan ketika tangen, itu a dikalikan dengan ordinatnya pada tangennya. Nah, berikutnya bagaimana dengan periodenya? Ketika grafik fungsi trigonometri bentuknya fx sama dengan sinus kx atau kosinus kx atau tangen kx, maka periodenya itu 1/k dikali dengan periode aslinya atau 2pi atau 360 derajat. Nah, ini berlaku baik sinus, kosinus maupun tangennya. Kemudian ketika dikombinasikan lebih banyak lagi, yaitu sinus kx ditambah atau dikurangi b, maka sinus kx itu akan digeser ke kiri sejauh b satuan. Nah, jadi kalau plus itu sejauh b/k satuan, karena dia memiliki periode yang berbeda. Kemudian ketika dikurangi, maka dia digesernya justru ke kanan, sejauh b/k satuan. Oleh karena itu, kita buat sketsa grafik fungsi y sama dengan 1,5 sinus dari 2x plus 120 derajat ditambah 0,5. Nah, ini kita gunakan semua dari rangkumannya. Sehingga untuk y sama dengan sinus x, grafiknya berwarna coklat ini. Kemudian kita ubah menjadi sinus 2x, yaitu periodenya 1/2 kali 360 derajat, sehingga periodenya 180 derajat. Sehingga menjadi grafik yang berwarna biru tua atau navy. Nah, agar penuh menjadi 360 derajat, maka Ibu tambahkan 1
grafik lagi. Selanjutnya, kita ubah dulu menjadi Y sama dengan 2X min 100. Y sama dengan sinus dari 2X min 120 derajat. Nah, maka karena min 120 derajat, maka ini digeser ke kanan sejauh 60 derajat. Atau tadi B per K, seperti itu. Maka grafiknya itu digeser ke kanan. Nah, maka diperoleh grafik yang berwarna hijau. Ini merupakan grafik dari Y sama dengan sinus dari 2X min 120 derajat. Nah, Y sama dengan sinus 2X min 120 derajat sudah selesai. Maka kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu kita tambah dengan 1,5-nya. Kita ubah. Nah, 1,5 kali sinus dari 2X min 120 derajat. Karena ada 1,5 ini, maka ordinatnya dikalikan dengan 1,5. Oleh karena itu, ternyata semakin besar, sehingga membentuk grafik yang berwarna orange. Nah, grafik yang berwarna orange ini adalah grafik Y sama dengan 1,5 kali sinus dari 2X min 120 derajat. Nah, ini kan kita sudah peroleh nih. Maka kita tinggal tambah dengan 0,5. Nah, kita ingat-ingat rangkuman tadi. Ketika ditambah dengan 0,5 atau setelah semuanya ditambah 0,5, maka grafiknya itu digeser ke atas sejauh 0,5 satuan. Maka kita geser grafik berwarna orange ke atas sejauh 2,5 satuan, membentuk grafik yang berwarna ungu terang. Nah, ini merupakan grafik Y sama dengan 1,5 dikali sinus dari 2X min 120 derajat ditambah 0,5. Nah, maka grafik akhirnya itu kita tinggal menggambar yang berwarna ungu. Sehingga kita peroleh semua grafiknya. Nah, demikian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan beberapa aplikasi atau ilustrasi lainnya. Nah, oleh karena itu, silakan kalian catat kembali serta gambar ulang grafik-grafik fungsi trigonometri tersebut dalam buku kalian. Untuk mempermudah, silakan kalian dapat menggambar dengan menggunakan buku milimeter block atau buku berpeta agar titik-titiknya lebih mudah kalian dapatkan. Selamat menggambar, selamat memahami. Semoga kalian dapat memahami ilustrasi-ilustrasi yang telah Ibu berikan. Demikian video pada pembelajaran kali ini tentang grafik fungsi trigonometri. Selamat belajar!